Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Robiul. Hari ini gue bakal bagiin 7 cara, 7 tips dan 7 trik gimana caranya supaya kalian tuh terhindar daripada lost track, dan kalian bakal bisa win streak dan menuju mitik dengan sangat mudah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke room bertandingan. Ya, gua make akun second ya. Gue make akun second soalnya kalau misalkan gue make akun utama sambil jelasin, sambil main, sambil ngomong juga, gue takutnya nggak fokus dan malah cacat ngejelasin ke kalian. Jadi gue make akun second. Ya, ini akun kedua gue make akun ini. Oke, kita masuk. Sekarang gue bakal kasih tips yang pertama. Ini yang paling riskan banget yang gua alami sebagai user solo ya. Jadi kalian harus bisa menguasai beberapa role yang ada di MLBB, Mobile Legend. Contoh, kalian harus bisa tank, atau harus bisa fighter, assassin 3 minimal, atau support MM sama mage minimal seperti itu. Jadi di sini udah ada mage, udah ada MM, tank juga udah ada, dan udah ada assassin. Jadi di sini gua harus menyesuaikan ke tim aja. Gua harus menyesuaikan ke tim. Jadi sini gua pakai fighter. Gua bakal pakai fighter karena di sini modenya belum draft pick. Gua nggak tahu musuh pakai apa. Gue juga bingung counternya pakai apa. Jadi gua pilih Guinevere karena dia punya skill yang OP banget. Dia bisa kabur dengan mudah dan juga bisa nyiduk musuh dengan mudah. Ya, jangan lupa di subscribe juga, di like, kalau bisa di share ke teman-teman supaya channel gue bisa berkembang dan gue bisa ngasih tips-tips lainnya yang lebih bermanfaat lagi. Ya, kalau ada masukan dari kalian bisa kirim ke kolom komentar. Jangan lupa pakai bahasa yang baik ya. Oke, sedikit lagi kita bakal masuk ke gameplaynya. Check this out. Yang pertama tadi jangan lupa ya, kalian harus bisa menguasai beberapa role itu. Entah role itu marksman, tank, atau fighter, atau assassin, mage, support. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan. Jadi banyak banget yang gue lihat player-player solo ini dia maksain. Jadi misalkan udah ada marksman, dia pick marksman. Udah ada assassin, dia pick assassin. Jadi banyak keegoisan gitu. Jadi utamain lo harus bisa beberapa role. Jadi sehingga role yang ketika udah dipakai sama musuh lo udah dipick sama tim lo nggak pick lagi. Jadi double gitu. Jadi kurang pas. Ya, masih seperti biasa kalau menit-menit segini ya kita farming aja dulu, ngumpulin gold. Karena gold itu penting banget. Gold sama XP itu penting banget. Kenapa? Kalau misalkan kita gold tinggi, XP tinggi, pasti serangan kita juga sakit dan kita bisa maksimalin setiap ultimate yang kita serang ke musuh. Ini juga saran juga dari gua, lu harus tahu ya, pinter juga harus ngebaca skill yang hero yang lu gunakan. Contoh kan gua make Guinevere, ya lo harus paham tuh skill 1 Guinevere apa, skill 2-nya apa, skill 3-nya apa. Jangan sampai lu ngepick hero itu untuk ngelengkapin line up tim lu, tapi lu nggak bisa makainya. Jadi lu harus bisa juga. Jangan, tadi gue bilang lu harus bisa beberapa role. Ketika lu udah pick role itu, ya lu minimal lu harus paham cara menggunakannya itu gimana, supaya lu nggak beban jadi hero itu. Misalnya lu nggak beban jadi fighter atau jadi offlaner. Misalkan lu main di mana ya, intinya lu jangan beban. Itu salah satu tips juga. Terus masuk ke tips kedua gua, kuasai fungsi item atau build. Nah, ini juga penting nih. Lu harus kuasai fungsi item build. Misalkan gini, gue pakai fighter, misalkan gue ketemu marksman. Nah, marksman ini kan punya serangan yang sangat attack speed ya, cepet, serangannya cepet atau sakit. Nah,
lu cari tuh item counter MM. Nah, juga lu harus tahu. Jadi pas udah di gameplay, build ini bisa berubah-ubah. Contoh misalkan lu ketemu banyak user tank, misalkan musuh pakai 2 tank atau musuh pakai 2 assassin. Lu harus udah paham nih build yang cocok buat ngelawan musuh ini. Nah, itu juga lu harus penting, lu harus paham item build-nya. Jangan lupa ya item build-nya. Kalau buat susunannya emang sih gini loh. Emang sih misalkan fighter atau MM atau assassin tuh dia udah pasti punya item core. Item core tuh item yang pasti dipakai mau lawannya siapapun, itu namanya item core-nya. Cuman ada item-item tambahan dan ini bisa berubah-ubah setiap gameplay. Misalkan lawannya marksman, misalkan lawannya fighter atau lawannya assassin, jadi punya item khusus. Tergantung cara gameplay kalian main ya. Kalau gue kayak gini udah gue setting banget, standar banget, karena gue masih main di akun second ya, di rank bawah ya hitungannya. Jadi ya gue pakai yang biasa aja gue pakai. Ya itu sih. Jangan lupa itu kuasai fungsi item atau build yang kedua. Yang ketiga tuh lu harus pinter membaca situasi map. Nah, ini juga salah satu yang paling penting nih. Kalau lu nggak pinter baca situasi map, misalkan lu di geng atau dia apa lu nggak tahu, atau tim lu yang di geng lu juga nggak bisa bantu, itu juga penting banget. Jadi kalau misalkan lu pinter baca situasi map, itu lebih memudahkan tim lu. Misalkan lu lagi di geng, nah lu bisa dengan cepet cari aman, posisi aman lu di mana, atau balik ke turret, balik gitu. Jangan sampai lu di geng, atau misalkan tim lu lagi di geng nih. Nah, lu udah bisa nih, wah tim gue di geng nih, gue harus bisa masuk nih, bantuin. Jangan sampai telat gitu. Kadang yang sering terjadi tuh telat ketika tim kita di geng, kitanya masih asik aja di lane kita sendiri-sendiri. Nah, itu juga penting. Jadi lu harus paham banget tuh gimana caranya supaya lu jago, pinter dalam membaca situasi map. Nah, gue lanjutin lagi yang keempat ya. Yang keempat ini lu harus paham kelemahan dan kelebihan musuh. Jadi tadi gue jelasin lu harus paham ultimate-nya, kayak skillnya dari hero yang lu pick. Sekarang lu harus paham kelemahan dan kelebihan musuh. Misalkan musuh make marksman tadi gue bilang attack speednya cepat, dia punya flicker atau dia punya skill yang mematikan. Nah, lu harus udah tahu itu. Ketika dia bakal ngeluarin sesuatu itu, lu udah harus antisipasi duluan. Misalkan contoh, musuh lu lagi duel lawan Moskov. Nah, Moskov itu dia kelebihannya bisa ngestun ke tembok. Itu yang paling fatal banget. Kalau lu sampai ke stun ke tembok, auto lu bisa 90% lu bakal tewas. Apalagi kalau lu nggak dibantuin, apalagi kalau level lu kalah dan gold lu juga kalah, itu 90% lu pasti mati. Makanya lu harus tahu kelebihan dan kekurangan musuh. Itu tadi kelebihan musuh. Kekurangannya musuh apa nih? Misalkan contoh kekurangannya Moskov, dia agak lemah kalau misalkan kondisinya geng. Dia agak lemah karena dia tipe hero yang jarak deket ya. Attack-nya tuh jarak deket. Dia nggak kayak Mia atau nggak kayak Hanabi, nggak kayak Iritel, Layla yang punya jarak basic attack yang lumayan jauh. Jadi kalau masuk misalkan kekurangan Moskov ini masuk dia ke apa? Geng, pertempuran tim. Nah, itu bakal bahaya banget buat dia. Jadi dia lebih bagus ini dia tuh jadi hero yang misalkan 2 lawan 1 ciduk-cidukan. Nah, dia lebih pas ke situ. Nah, itu dia. Yang keempat, lu harus paham kelemahan dan kelebihan musuh. Oke. Masuk yang kelima, mainkan hero serta fungsinya secara efisien. Ngerti gak? Lu mainin hero fungsinya secara efisien. Kalau gini biar lebih gampang. Contoh misalkan lu mainin hero apa nih? Misalkan Hilda Offlaner. Nah, lu harus bisa nih mainin Hilda. Fungsi-fungsinya Hilda tuh apa aja? Misalkan dia jadi tank. Nah, lu mainin
dia jadi tank yang bener di depan. Terus kalau mau ada big geng, lu harus masuk. Kadang banyak banget yang gue lihat make tank tapi dia nggak ini banget, nggak mau di depan atau nggak rela mati, atau dia nggak mau ngasih gold hit last hit. Nah iya, ngasih last hit, jadi akhirnya core tim sendiri kekurangan gold. Nah lu juga harus bisa menyelesaikan fungsi secara efisien. Kalau lu make tank ya udah lu ngalah dulu, lu dukung terus core lu supaya dia cepet jadinya. Jadi kalau tim lu tuh udah jadi, yang core lu tim lu udah jadi, itu dia bakal kemungkinan bakal nggak fit deh, kemungkinan ya. Memang ada juga yang udah digendong, udah ditemenin, udah dikasih gold lebih tapi tetap feeder. Tapi kemungkinan jangan sampai lu ngelakuin hal-hal itu. Lu make tank tapi lu nggak peduli sama core lu. Jadi lu ambil last hit, lu ambil buffnya, gunain fungsinya. Lu main tank di depan, lu main vector, gunain vector itu secara efisien. Nah, masuk lagi ke tips yang ke-6. Nah, ini tips yang biasanya sering dipakai pro player. Biasain kalau main tuh mabar bertiga atau mabar berlima. Tapi saran gue sih mabar bertiga aja ya. Kalau mabar berlima, kecuali lu memang udah fix banget nih, gue mau nge-push nih bareng bertiga nih, atau gue udah fix nih gue main berlima. Nah itu juga penting ya buat ngurangin resiko lu lost track. Mabar, salah satunya mabar. Ya pokoknya kalau lu mabar ya lu udah harus solid. Jadi kalau lu mabar tapi nggak solid, lu nggak tahu step by stepnya harus ngapain, ya itu lu sama aja kayak lu main solo rank. Nah mabar itu lu udah tahu nih, dan tiga-tiganya ini udah sama-sama menguasai beberapa role itu. Jadi kalau misalkan udah ada hero ini ya jangan pick-pickin lagi. Ya sebisa mungkin ada hero tanknya, ada supportnya atau assassinnya, pilih itu. Misalkan sesuaiin aja lah pokoknya. Jangan lupa mabar bertiga, saran gue sih bertiga ya. Nah oke, masuk lagi langkah yang terakhir. Ini yang penentu menurut gue ya. Penentu dari tips 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini yang ketujuh ini penentu. Berlatih secara konsisten. Nah berlatih secara konsisten tuh lu bukan cuman nge-push, loss win, enggak kayak gitu. Berlatih itu maksudnya lu paham nih, lu habis main ya lu review lah cara permainan lu. Apalagi bertiga tuh yang mabar itu, yang mabar bertiga atau berlima, itu lu wajib banget harus berlatih, nge-review skill lu, nge-review hero-heronya. Penting banget. Oke. Itu tadi 7 tips ya dari gua. Kalau lu ikutin semua, gue yakin rasio lu win streak itu 75%. Karena mungkin aja kita user solo bisa aja kita udah ikutin semua langkah ini tapi tetap kalah ya, karena itu memang musuh juga lebih tangguh biasanya ya. Biasanya gitu, musuh lebih tangguh. Yang paling penting sih gue nggak masalah ketemu musuh yang tangguh, yang jago, pro player sekalian. Yang penting tim gue nggak fit aja, dan gue juga nggak fit. Oke, itu dia 7 tips dari gue. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian. Team